Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan bahas tentang antenatal care atau pemeriksaan kehamilan. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kita bahas sampai T5, sekarang kita akan bahas T6. Apa sih T6 itu? T6 itu yang dilakukan oleh bidan atau dokter adalah pemberian tetanus toksoid. Nah, yang di sini ini yang harus disuntik ibu-ibunya, tapi insya Allah tidak sakit kok karena jarumnya kecil ya, tidak dirasakan. Jadi ibu juga bisa menolak kalau tidak mau disuntik ya dengan TT. Jadi terserah pilihan ibu. Yang penting status kesehatan ibu baik-baik saja. Dokter atau bidan juga tidak akan memaksa. Tapi program di posyandu itu ya TT wajib ya. Kemudian yang ketujuh, T yang ketujuh adalah tablet tambah besi. Karena di pembahasan sebelumnya itu ibu mengalami penyimpanan air yang banyak di dalam tubuh sehingga ibu hamil itu mengalami bengkak, maka dengan sendirinya tubuh ibu membaca bahwa HB-nya ibu itu turun. Walaupun sebenarnya mungkin kadarnya HB itu di dalam normal, tapi karena banyak pengenceran oleh air, akhirnya terdeteksi bahwa ibu mengalami anemia. Maka untuk mencegah ini, maka ibu harus mengkonsumsi tablet tambah darah sebanyak 90 biji selama kehamilan. Jadi 90 biji ya selama kehamilan dari sejak ibu melakukan pemeriksaan kehamilan pertama kali. Nah, tablet tambah darahnya ini bisa didapat dari puskesmas, bisa juga dari bidan, bisa juga dari dokter. Kendalanya ibu-ibu yang sering mengkonsumsi tablet tambah darah adalah tablet tambah darahnya baunya bau besi. Namanya juga tablet besi, pasti bau besi. Tapi ibu harus punya trik yang bagus supaya baunya ini hilang. Sering ibu-ibu itu konsumsi tablet tambah darah itu dibungkus dulu dengan pisang. Dibungkus dulu dengan pisang, si pisang baru ditelan. Ibu harus mengkonsumsi ini demi kesehatan ibu sendiri. Kita sudah pernah membahas efek kalau ibu anemi. Bisa terjadi kalau ibu anemi bisa terjadi perdarahan hebat pada saat ibu melahirkan. Jadi tolong cegahlah perdarahan itu, sayangi dirinya ibu dengan konsumsi tablet tambah darah. Nah, kemudian konsumsi sayuran-sayuran yang bisa membantu meningkatkan kadar Fe-nya ibu, berupa sayuran hijau, apalagi ikan, telur ya, yang bisa ini. Nah, bagaimana kalau ibu-ibu tidak suka makan? Karena ada juga ibu yang tidak suka makan pada saat hamil. Paksa dirinya untuk makan ya, paksa, cari metode supaya ibu bisa makan ya. Kemudian T yang ke-8 adalah melakukan tes laboratorium sederhana. Ada beberapa hal yang wajib diperiksa pada ibu hamil ya. Pertama, tes HB. Kedua, golongan darah. Ketiga, HIV, tes HIV, hepatitis B sama sifilis. Ini harus dilakukan pemeriksaan. Sudah menjadi pemeriksaan laboratorium yang wajib bagi ibu hamil. Gunanya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada ibu. Kalau ibu mengalami hepatitis B, itu kan bisa menular ke bayinya. Maka akan diberikan perlakuan khusus agar ibu tidak menularkan hepatitisnya ke bayinya. Kemudian selanjutnya yang harus dilakukan adalah T yang ke-9, yaitu sharing ya. Kemudian yang ke-10 itu temu wicara. Temu wicara itu ya semacam edukasi dari
edukasi dari tenaga kesehatan ke ibu. Jadi kalau misalnya ibu punya masalah, ibu kram-kram, ibu sakit pinggang, ibu sakit kepala, ibu tekanan darahnya tinggi, itu nanti akan diberikan masukan dari bidan atau dokternya untuk mengatasi masalah yang ibu keluhkan. Jadi pergi periksa ke bidan atau ke dokter jangan dengan kepala yang kosong. Ibu harus membekali dulu dirinya dengan hal-hal yang akan ibu tanyakan atau ingin ibu ketahui tentang kehamilannya ibu, sehingga ketika ketemu dengan dokter, bukan dokternya yang bicara melulu pada ibu yang membuat ibu itu merasa diceramai. Ibunya bilang ini dokternya cerewet sekali. Nah, bagaimana dokternya tidak cerewet kalau ibu tidak memberitahukan masalahnya ibu? Jadi bagusnya ibu yang bertanya, nanti dokternya yang menjawab. Banyak kan dokternya tidak mau bicara. Iya, karena dokternya tidak tahu apa yang ibu persoalkan, apa yang ibu alami, ya. Nah, jadi ibu siapkan saja pertanyaan untuk ini. Jadi ke dokter itu jangan melulu menanyakan apa jenis kelaminnya karena ini bukan persoalan penting untuk ibu. Jenis kelamin anak itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang paling penting bagi ibu adalah kesehatan ibu dan kesehatan janinnya ibu. Ibu harus punya dulu mindset di dalam kepalanya ibu, apa target hamil, apa target punya anak. Ini anak akan saya lahirkan, terus nanti dia harus menjadi orang yang cerdas, dia harus menjadi orang yang berkualitas, dia harus menjadi orang yang berguna. Nah, bagaimana prosesnya di dalam rahim supaya kita mempersiapkan manusia-manusia yang seperti tadi itu, berkualitas, cerdas, berguna untuk orang lain. Nah, disitulah pentingnya kita melakukan ANC yang benar supaya anak yang kita lahirkan itu anak yang berkualitas. Jangan cuek terserah ini anak bagaimana nanti lahir baru saya arahkan. Tidak bisa begitu, karena di dalam agama pun bagaimana model anaknya kita itu prosesnya sejak dari dalam kandungan, bahkan dari sejak pemilihan jodoh. Jadi ibu-ibu jangan ketawa, memang ini persoalan yang kelihatan sepele tapi menentukan nasib generasinya kita ke depan, ya. Jadi tetap sabar, tetap saja ikhlas dan ridha dengan kondisi yang ada. Mudah-mudahan kehamilannya ibu-ibu itu tetap aman dan selamat sampai melahirkan bayinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.